dalam hidup ini yang paling penting itu adalah iman. Iman yang ada di dada kita. Itu yang paling utama. Kalau iman ada, maka insya Allah ya, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amal kita sedikit. Tetapi jika iman tidak ada, sebanyak apapun amal kita, maka ia menjadi sia-sia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat, amma ba'du. Kawan-kawan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak beliau anggap sebagai umatnya dan beliau sudi memberikan syafaat kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, sore ini saya sedang berada di Masjid Az-Zahra Geraha Bunga. Baru selesai melaksanakan sholat asar. Kemudian tadi salah satu jamaah bertanya kepada saya tentang bagaimana pendapat Ustadz terhadap orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid disebabkan karena takut akan virus corona. Kemudian saya terpikir, untuk memberikan faedah kepada kita semua, kita ingin merekam jawaban dari pertanyaan saudara kita ini. Pertama, saya ingin sampaikan, ingin bahas dulu tentang masalah iman. Ini penting nih. Karena itu, kita harus menyadari bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama kita terdahulu, para ulama salaf kita, orang-orang tua kita, bahwa dalam hidup ini yang paling penting itu adalah iman. Iman yang ada di dada kita. Itu yang paling utama. Kalau iman ada, maka insya Allah ya, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amal kita sedikit. Tetapi jika iman tidak ada, sebanyak apapun amal kita, maka ia menjadi sia-sia. Maka iman di dalam Islam ini, di dalam agama kita ini, baik di dunia sampai ke akhirat, itu yang paling utama. Iman. Nah, karena itu pertanyaan dari saudara kita ini sangat erat kaitannya dengan iman. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya carikan ayatnya di dalam surat Yusuf ayat 105-106. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Illa wahum musyrikun, bahkan mereka mempersekutukan Allah dengan apapun. Banyak di antara kita yang mengaku beriman, tapi nggak sadar kita sebenarnya sudah syirik. Ini berkaitan nih dengan pertanyaan saudara kita tadi. Nanti saya sampaikan. Banyak di antara kita
yang mengaku beriman tetapi sejatinya sudah terjatuh kepada syirik. Karena itu saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Hadisnya kira-kira begini. Suatu ketika sahabat baginda Nabi SAW namanya Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu ini berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pergi berjalan ke dekat Nabi, ke rumah Nabi lah. Apa kata Sayyidina Ma'qil? Intala'tu ma'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, lasirku fikum." Ya, ini penting nih. Lasirku fikum akhfa min dalilin namal. Kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya syirik yang ada di antara kalian itu lebih tersembunyi dari dalilin namal. Jalannya semut yang hitam pada malam hari. Enggak kelihatan. Syirik itu enggak kelihatan. Kita ngaku beriman, tapi kita syirik. Ini kelanjutan hadisnya. Sayyidina Abu Bakar ketika dapat pernyataan begitu dari Nabi, terkejut. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa hal sirku man ja'alal ma'allahi ilahan akhar?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Bukankah syirik itu ya Rasulullah orang yang menjadikan Tuhan selain Allah?" Lalu Rasulullah mengulang sabdanya, "Wallazi nafsi biyadihi la syirku fikum akhfa min dalilin namal." Kata Nabi, "Demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya syirik di antara kalian itu lebih tersembunyi dari jalannya semut hitam pada malam hari." Jadi syirik itu sangat tersembunyi. Kadang kita nggak tahu. Nah, balik ke pertanyaan saudara kita tadi. Tidak mau sholat ke masjid disebabkan karena takut virus corona. Benar memang, di dunia ini ada hukum sebab akibat. Itu adalah ketetapan Allah. Itu sudah jadi ketetapan Allah. Ketika kertas didekatkan ke api, maka kertas tadi akan terbakar. Itu hukum Allah. Kenapa kertas terbakar? Disebabkan karena ada api. Kain, jika ditaruh ke dalam air, maka ia menjadi basah. Kenapa kain basah? Disebabkan karena ada air. Itu sebab akibat. Biasanya memang begitu. Ketetapan Allah. Tetapi, ini perlu kita pahami, tetapi itu semua terjadi bukan semata-mata karena hukum sebab akibat. Tetapi di sana ada izin Allah. Kalau nggak diizinkan Allah nggak akan terjadi. Nah, ini iman nih. Ini iman. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dalam kisah-kisah masa lalu sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh-contoh kepada kita di mana tidak selamanya hukum sebab akibat itu berlaku. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, tidak terbakar. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Pada dasarnya ini nggak mungkin.
Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita semua terjadi atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, api ternyata tidak membakar. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari iman kita. Kita tidak bicara tentang riya yang mungkin kategorikan sebagai syirik kecil. Kita tidak bicara tentang menyembah kuburan dan lain sebagainya, itu pembahasan beda lah. Kita bicara tentang jangan semata-mata kita percaya bahwa ada sebab, ada akibat, itu terjadi dengan sendirinya. Itu yang paling penting. Jangan kita mengira sebab akibat terjadi dengan sendirinya. Karena banyak hari ini saudara-saudara kita yang merasa bahwa sebab akibat itu bukan atas izin Allah. Berapa banyak orang yang sakit tetapi sembuh tanpa ke dokter? Berapa banyak orang yang pergi ke dokter justru sakitnya nggak sembuh? Harusnya yang ke dokter itu yang sembuh. Sebab akibatnya kan begitu. Minum obat sembuh. Tapi ingat bahwa kita ke dokter karena itu adalah usaha. Allah perintahkan kita usaha, Allah perintahkan kita mencari sebab, tetapi tidak pasrah 100% kepada sebab. Tidak yakin 100% kepada sebab, tapi yakinnya kepada Allah. Sebabnya kita lalui. Nah, balik lagi kepada pertanyaan teman tadi. Tidak mau sholat ke masjid disebabkan karena takut virus corona. Ini salah. Sholat ke masjid, kita tetap harus sholat ke masjid, jamaah ke masjid. Apalagi di masjid, terutama masjid kita ini Geraha Bunga, itu sesuai dengan protokol kesehatan. Sholat jaga jarak 1 meter 1 meter, ini ada tandanya. Nah, lalu pakai masker, wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker diusir oleh DKM, nggak boleh sholat. Bahkan masjid menyiapkan masker, pakai masker dulu tuh disiapin masjid. Masjid nyiapin masker. Jadi selama kita sudah menjaga, kita tahan tuh sebab-sebabnya, kita pakai masker, kita jaga jarak, insya Allah sebab kita lakukan, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai corona ini melemahkan iman kita. Jangan sampai karena takut kepada corona akhirnya nggak sholat jamaah, nggak ikut pengajian dan lain sebagainya. Silakan ikut pengajian, tapi jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Nah, sekarang pengajian sudah dilakukan protokol kesehatan di masjid kita. Maka karena itu tidak ada alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kadang-kadang kita perlu ditampar bahwa semua itu adalah karena Allah. Semua itu karena Allah. Itu penting saya sampaikan. Jangan sampai kita mengira kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama dari Syria, namanya Syekh Sayyid Mullah Ramadan. Suatu ketika beliau ini jalan-jalan, kemudian ketemulah sebuah kebun yang di dalam kebun itu banyak sekali buah-buahan. Ada buah apel, ada buah mangga, ada buah jeruk, seger-seger. Dalam hati beliau berucap, luar biasa sekali indahnya jeruk ini, indahnya apel ini, bagusnya kebun ini. Tidak lama dari kejauhan datang seseorang, nyamperin Syekh ini, lalu berkata kepada Syekh. Apa kata laki-laki itu kepada Syekh? Karena Syekh itu sangat takjub dengan kebun tersebut, laki-laki itu berkata kepada Syekh itu, bertanyalah, di mana rumah Sabbahul Lemon? Di mana rumah Sabbahul Lemon? Sabbahul Lemon tuh kalau bahasa kitanya yang buat jeruk.
Di mana rumah orang yang buat jeruk ini? Lalu Syekh ini kaget. Sambil dalam kekagetannya itu, laki-laki itu pergi, hilang. Lalu dia berpikir, siapalah gerangan yang membuat jeruk? Nggak ada. Yang membuat jeruk itu Allah. Artinya, jangan kita takjub terhadap ciptaan, tapi lupa kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nih, jangan sampai kita takut kepada corona, saking takutnya akhirnya nggak sholat ke masjid. Itu kan luar biasa. Nggak ikut pengajian, itu kan udah salah. Masa kita takut sama corona? Yang penting kita jaga kesehatan, yang penting kita jaga jarak, yang penting kita pakai masker, udah cukup. Setelah itu serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai iman kita kalah gara-gara corona. Jadi paham ya Bang ya? Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita bersama. Poinnya, mari kita kembali ramaikan masjid kita. Nggak usah takut kepada corona. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak, ikut pengajian, hidupkan masjid-masjid kita. Karena ini kan udah Sya'ban nih, bentar lagi Ramadan. Nah kemarin kita rame-rame tuh ngadain Isra Mi'raj. Salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah minal masjid ilal masjid. Karena Rasulullah kan Isra'nya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tuh. Dari masjid ke masjid. Poinnya adalah Rasulullah itu hidupnya dari masjid ke masjid. Artinya yuk makmurkan masjid kita. Jangan kalah oleh corona, karena takut sama corona akhirnya kita lupa. Ya, artinya kita lebih takut sama corona daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ramaikan masjid kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.